Scene pun berpindah ketika sang MC berjalan dengan anak pengasuhnya. Terlihat tatapan orang yang menyorot kepada tuan muda. Bukannya itu tuan muda keempat? Apa yang membawanya ke sini? Dia biasanya bersembunyi di kamarnya, bisik-bisik orang sambil melihat sang MC kita. Chun Sok mengatakan bahwa kepribadiannya sedikit berubah. Walaupun demikian, bagaimana orang bisa berubah dengan mudahnya? Kata orang-orang di belakang sang MC. Bajingan ini, padahal aku bisa mendengar semua bisikan mereka. Lalu kata anak pengasuh, Tuan muda, apa Anda baik-baik saja? Jangan khawatir tentang hal itu. Memang benar aku menjalani kehidupan yang menjadikan. Jawab sang MC. Rumor tentang Anda berubah sudah menyebar. Jadi itu benar ya? Kata seseorang yang muncul saja begitu di depan sang MC. Orang itu pasti Sok Man Ho dalam pikiran sang MC. Yah, ini adalah hari ulang tahun Tetua Agung, jadi tidak mungkin kau akan tetap mengurung diri di kamarmu. Apakah kau selalu sekasar ini? Tanya tuan muda keempat. Aku tuan muda keempat, sementara kau adalah tuan muda kelima. Hanya ada perbedaan 1 bulan di antara kita, kata Sok Man Ho. Dan apakah kau sudah melupakan prinsip meritokrasi dalam keluarga? Tanya Sok Man Ho. Paling-paling kau hanyalah warrior kelas 2. Menjadi warrior kelas 2 di usiaku belum tentu buruk tahu, kata Sok Man Ho. Dan dibandingkan denganmu yang hanya bermalas-malasan, menurutku aku sudah melakukan bagianku. Kau pasti tahu cara mengantri, kata sang MC. Bajingan ini yang benar saja, kata Sok Man Ho yang ingin melayangkan tinju kepada sang MC. Apakah kau berencana untuk berkelahi di hari penting seperti ini? Tanya sang MC. Ada banyak mata yang tertuju pada kita. Sok Man Ho pun melihat sekelilingnya, dan ternyata benar, orang-orang pada memperhatikan mereka. Aku akan segera meluangkan waktu. Ayo kita lakukan, kata sang MC. Ya besok juga oke. Jangan ketakutan, kata Sok Man Ho sambil mengancam. Jangan khawatir. Lalu mereka pun berlalu saling pergi menjauh. Aku butuh percikan untuk menandakan bahwa aku sudah berubah. Dia bukan pilihan yang buruk dalam pikiran sang MC. Secara objektif, dia rata-rata, tapi reputasinya dalam keluarga Sok tidak buruk. Dan aku juga punya masalah yang harus ku selesaikan. Lalu scene pun berpindah. Mereka pun sampai di tempat tujuan. Itu cukup besar, tampaknya lebih dari tahun lalu, kata anak pengasuh. Apakah begitu? Tanya sang MC. Terlihat orang sedang ramai berkumpul. Ada murim, five flower, dan bahkan perwakilan dari 10 agen pengawal agung dari dataran tengah. Sepertinya ada yang datang dari Zhonghan dan Gunung Hua. Mereka pasti berasal dari keluarga yang cukup bergensi, kata sang MC. Itu menandakan perawakan tinggi dari Tetua Agung. Bagaimanapun, dengan banyaknya tamu, sepertinya kita harus menunggu cukup lama. Tidak ada gunanya. Pembicaraan tentang ikatan keluarga terutama berlaku untuk keturunan langsung. Tidak, saya tidak bermaksud. Tersentak anak pengasuh tersebut, takut tuan mudanya tersinggung. Aku juga tidak bermaksud begitu. Aku hanya menyatakan fakta, kata sang MC. Untung saja ada tontonan menarik untuk mengisi waktu. Maaf, tanya anak pengasuh tersebut. Ini tentang Sok Man Ho, bagaimana dia diintimidasi oleh generasi muda lainnya.
Bahkan, keturunan langsung lainnya pun nampaknya sama. Kuku, dia bersemangat beberapa saat yang lalu, kata sang MC. Hoho, lihat ini, dia tampak sangat kokoh bukan? Tepat, dia jauh lebih baik dari kebanyakan generasi muda. Terlihat ada orang yang di belakang MC. Ada apa? Tanya sang MC. Oh, ini buruk. Kami pasti sangat kasar, kata orang tersebut. Aku minta maaf. Itu naluri saat melihat fisikmu yang luar biasa. Tapi apakah kau saudara sedarah dengan kepala keluarga Sok? Siapa namamu? Tanya kakek tersebut. Dari gerakanmu sepertinya kau mempunyai dasar yang kuat. Apakah kau termasuk keluarga seni bela diri? Sudah berapa lama kau berlatih seni bela diri? Aku Sok Jin Ho, tuan muda keempat dari keluarga Sok. Aku tidak melihat alasan untuk menjawab sisa pertanyaan kalian. Itu saja, jawab sang MC. Lalu terlihat kakek tua itu pun mencegat Sok Jin Ho. Kau sepertinya belum tahu siapa kita. Ayolah, tanyakan pada kami. Aku tahu, jawab sang MC. Bukankah kau seorang tetua dari sekte Gunung Hua dan sekte Zhongnan? Ternyata kalian tersesat. Aku akan punya pelayan untuk membimbingmu. Bukankah mereka adalah orang tua dari Gunung Hua dan Zhongnan? Menjadi seperti itu di depan orang-orang penting seperti mereka. Apa yang terjadi? Lalu tetua tersebut pun mencegat sang MC. Aku akan langsung ke intinya sebelum kau pergi, teriak tetua tersebut. Apakah kau ingin bergabung dengan sekte Gunung Hua? Kami pasti akan menjadikanmu master bela diri yang unggul dalam murim. Tidak, datanglah ke sekte Zhongnan kami, kata tetua yang lainnya. Kau pernah mendengar tentang 36 Sword Under Heaven bukan? Aku tidak terlalu ingin bergabung dengan sekte manapun, kata sang MC. Aku minta maaf, pelatihan sendirian pasti akan menemui jalan buntu di beberapa titik. Sang tetua itu menjelaskan, jika kau datang ke Gunung Hua, aku secara pribadi akan membantumu mengembangkan aroma pedang dari ilmu pedangmu. Lalu sang MC pun menjawab, aku minta maaf, aku berniat untuk menguasai ilmu pedang bela diri yang sedang kupelajari. Akan lebih baik jika kau berhenti membuang waktu. Ya ampun, tentu saja kau bisa menguasainya, tapi ada alasan mengapa teknik bela diri yang unggul itu ada loh. Bisakah seseorang menjadi yang terhebat di bawah langit melalui teknik seni bela diri yang lebih rendah? Itu cukup bagiku, kata sang MC. Aku perlu menemui kakiku, jadi aku pamit dulu. Tunggu, cegat sang tetua sekte tadi. Lalu terlihat sang MC pun mengelak dengan gesit dan kakek itu pun terkejut. Apakah anak itu baru saja menghindari tanganku? Pak tua, itu pasti hanya kebetulan. Tapi jika itu disengaja, maka dia pasti akan menjadi orang yang paling berkuasa di bawah langit di masa depan. Sepertinya itu mungkin kan? Bagaimanapun juga, itu memalukan. Aku sudah lama tidak melihat bakat yang seperti itu. Aku perlu bertanya kepada tetua agung tentang anak itu, kata ketua sekte Gunung Hua. Aku sudah membuang-buang waktu dalam terjebak dalam sesuatu yang tidak ada gunanya, kata sang MC. Tuan muda, apakah Anda yakin tidak apa-apa? Tanya sang pengasuh. Mereka adalah tetua dari sekte bergengsi. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku bahkan bukan murid mereka. Lalu anak pengasuh pun menjawab, itu benar, tapi tiba-tiba ada yang menyela pembicaraan mereka. Apa yang kau lakukan di sana? Halo paman, sapa sang MC. Aku menunggu giliranku. Apakah kau orang asing? Kenapa kau mengantri untuk menerima tamu? Ikuti aku, kata paman sang MC. Bisakah kami menemuinya segera? Jelas sekali, kau sadar kalau aku juga berasal dari keluarga cabang kan?
Terima kasih paman, kata sang MC sambil menundukkan badannya. Dulu dia mengabaikan salamku, tapi sekarang nadanya tiba-tiba berubah. Kurasa itu karena para tetua dari Gunung Hua dan Zhongnan menunjukkan ketertarikannya kepadaku. Jadi sekarang aku layak diajak bicara, pikir sang MC sambil menyeringai. Lalu scene pun berubah. Sang MC pun tiba di hadapan tetua agung keluarga Sok. Kalau begitu saya pamit dulu, kata sang paman. Tidak ada satu orang pun yang berguna di sini. Bahkan yang disebut keturunan elit dari para pedagang tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka di hadapanku. Tuan Sok Myungwo dan Tuan Sok Jinho telah meminta untuk bertemu. Biarkan mereka masuk. Lalu terlihat Sok Jinho memasuki aula. Tetua Agung, Jinho ingin memberi hormat, jadi aku menemaninya, kata paman sang MC. Selamat ulang tahun, kata sang MC sambil memberikan bingkisan untuk Tetua Agung. Pengasuh dan Yon membantu menyiapkan ini untuk Anda. Tidak ada yang berlebihan. Biasanya seseorang akan mengklaim bahwa mereka menyiapkan sendiri, pikir Tetua Agung. Tidak ada yang lebih megah dari ketulusan, jawab Tetua Agung. Mungkin itulah yang membuatnya semakin berharga. Dia pun membuka bingkisan dari sang MC. Itu luar biasa, kata Tetua Agung. Aku telah mendengar bahwa para tetua dari Gunung Hua dan Zhongnan telah menyatakan ketertarikannya kepadamu. Itu benar, jawab sang MC. Manakah di antara keduanya yang kau pertimbangkan? Tanya Tetua Agung. Aku juga tidak tertarik. Saya sudah memberitahu para tetua Gunung Hua dan Zhongnan. Niat saya saat ini adalah menguasai sepenuhnya ilmu bela diri yang saya pelajari. Wahahaha, terlihat Tetua Agung tertawa dengan puas. Jadi, kau sudah menetapkan ambisimu pada dunia murim, bukan dunia biasa. Untuk saat ini, jawab MC. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi tetap saja perlu untuk memilikinya. Apakah kau memerlukan bantuanku, cucu? Tanya Tetua Agung. Tidak untuk saat ini, jawab sang MC. Jadi begitu. Kita akan membicarakannya lain kali, kata Tetua Agung. Lalu sang MC pun pamit pergi. Saya akan pergi, kata sang MC. Dan mereka pun pergi dari hadapan Tetua Agung. Aku bertanya-tanya, anak seperti apa yang akan menarik perhatian Gunung Hua dan Zhongnan? Dalam pikiran Tetua Agung, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup bahkan di hadapanku, pikirnya setelah melihat sang MC kita. Dia sepertinya seorang yang ingin kuuji. Sword Emperor, apakah kau di sana? Panggil Tetua Agung. Apakah Anda memanggil saya? Kata Sword Emperor. Awasi bocah Jinho yang baru saja pergi itu, pinta Tetua Agung. Ya, Tetua Agung, kata Sword Emperor. Kita lihat apakah dia berpotensi mengambil alih keluarga Sok dalam pikiran Tetua Agung. Dengan mengamatinya, scene pun berpindah ketika sang MC keluar dari kediaman Tetua Agung. Akhirnya selesai dengan tugas yang mengganggu itu, kata sang MC. Lalu dijawab oleh anak pengasuh. Tuan muda, hati-hati. Bagaimana jika seorang mendengarmu? Siapa yang ada di sana untuk mendengarkan? Jawab sang MC. Tiba-tiba ada yang memanggil mereka. Hei, jawab sang MC. Apalagi sekarang? Lagi? Kata orang tersebut. Kenapa kau menghalangi jalanku? Tidak minggir. Kupikir kita akan melakukan percakapan yang menyenangkan, kata orang tersebut. Percakapan? Tanya sang MC. Ketika kau terlihat seperti datang untuk bertarung, bukankah kau jongak
dari keluarga kau di Provinsi Hebei? Sepertinya benar. Tapi kenapa dia bersikap seperti itu? Tanya orang-orang yang melihat mereka. Suasana di antara keduanya terlihat tidak normal. Tuan muda, haruskah saya memanggil para penjaga? Tanya anak pengasuh. Diam, kata sang MC. Sepertinya dia punya masalah denganku. Sepertinya dia cemburu karena aku telah menarik perhatian Gunung Hua dan Zhongnan. Jadi dia ingin mengalahkanku untuk mendapatkan perhatian itu. Sontak mendengar pernyataan dari sang MC, pria tersebut pun marah karena merasa malu. Aku cemburu? Jangan melontarkan omong kosong seperti itu, katanya sambil berteriak. Kecuali karena alasan itu, mengapa tiba-tiba memulai pertarungan? Tanya sang MC. Terlihat tangan orang itu pun mengepalkan tinju ke arah sang MC. Sangat tidak dewasa, pikir sang MC, terjerumus pada provokasi yang dangkal. Lalu orang tersebut pun terjatuh karena sang MC menghindari serangan tersebut. Apa yang kau pasti terkejut, kata sang MC. Aku yang baru saja mulai belajar seni bela diri pasti mengejutkanmu dengan menangkis serangan tersebut. Cukup dengan kejutannya. Kau sudah mulai bertarung di halaman seseorang, maka kau harus bersiap dengan resikonya, kan? Orang itu pun tampak sangat kesal. Apa katamu? Dia pun menarik pedangnya. Kau menjadi sombong hanya karena kau menangkis pukulanku. Ingat, ini pembelaan diri, jadi jangan merasa dirugikan saat dipukul, kata sang MC, lalu melayangkan pukulan tepat di pipi orang tersebut. Dia cepat, kata orang itu, bajingan. Langsung sang MC pun menangkis serangan dari orang tersebut lagi. Jadi maksudmu kau tidak akan mudah tertabrak. Namun betapa sepelenya tindakan yang begitu lemah, bodoh dan mudah ditebak dalam pikiran sang MC. Kau menghindari seranganku 3 kali. Semuanya terlihat jelas, kata sang MC sambil terlihat malas. Jika aku tidak bisa mengelak, maka aku bodoh, kan? Terlihat wajah orang itu pun menahan malu. Dipermalukan oleh pemula yang rendahan, pikir orang-orang yang melihat pertarungan tersebut. Lalu dia pun tidak segan-segan lagi. Aku akan membunuhmu, kata orang tersebut. Dia menghunuskan pedangnya. Bukankah kita harus ikut campur, kata orang-orang yang melihat pertarungan itu. Seseorang, panggil seorang penjaga. Lalu terlihat sang MC menangkis serangan orang itu dan terlihat pedang itu pun terlontar jauh. Lihat kemana kau? Kata sang MC sambil melayangkan pukulan kepada orang tersebut. Pertarungan pun semakin sengit. Astaga, Ye Junga sudah lama berlatih bela diri. Sementara tuan muda keempat dari keluarga Sok baru saja memulai pelatihan bela dirinya. Dia pasti master bela diri, kata orang-orang sambil berbisik yang melihat pertarungan itu. Perhatian dari Gunung Hua dan Zhongnan memang tepat sasaran. Tuan muda, apa Anda baik-baik saja? Kata penjaga keluarga Sok. Ya, seperti yang kau lihat, jawab sang MC. Kejadian ini tidak akan berlalu begitu saja. Kita harus mengkonfrontasi keluargamu secara langsung tentang parahnya situasi ini. Tunggu, tuan muda, kata penjaga tersebut. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Jika kau sudah menghunuskan pedangmu, maka kau harus siap untuk ditebas juga, kata sang MC sambil marah. Haruskah aku memotong hingga berkeping-keping dengan pedang ini? Aku salah, aku membuat kesalahan, kata orang tersebut sambil gemetaran dan terlihat pingsan. Tolong bersihkan, kata sang MC. Ya tuan, kata penjaga keluarga Sok. Jangan khawatir dan menerima uang yang dilemparkan oleh MC kita. Apakah kau melihat gerakan tuan muda tadi? Bahkan tidak ada satupun gerakan yang tidak diperlukan. Momentumnya juga luar biasa sempurna. Dia sudah banyak berubah. Sin pun terlihat ada seorang gadis yang memperhatikan pertarungan tersebut. Sepertinya dia cukup cakap, bukan? Kita harus mengamati lebih jauh, nona muda, kata pelayan nona muda tersebut.
Tidak ada salahnya mengamankannya terlebih dahulu dan mengkhawatirkannya nanti. Ada kemungkinan dia tertangkap oleh orang lain, kata nona tersebut. Jadi kita harus mengambil langkah pertama sebelum Oraboni lain menumpangkan tangan padanya. Oraboni itu artinya kakak ya. Mulailah dengan mengumpulkan semua informasi tentang dia, setiap detail kecilnya. Dimengerti, kata pelayan tersebut. Saudara junior, kau akan menjadi orang yang akan membuat variabel dalam situasi saat ini. Dalam pikiran nona tersebut, jadi aku, Sok Miryong, bisa menjadi kepala keluarga Sok. Sin pun berpindah. Yon, bisakah kau membantuku yang satu ini? Bukankah aku meminta hal yang mustahil? Aku tidak bisa menerima ini, kata anak pengasuh. Kau sama taunya sepertiku, Yung. Aku tidak punya kemampuan seperti itu. Apa yang kau bicarakan? Kata orang tersebut. Mumpung kau dan tuan muda tidak berbagi darah, tapi siapa yang tahu kalau kalian berdua sudah seperti saudara. Kau hanya perlu menciptakan peluang, kata orang tersebut sambil menyogok anak pengasuh itu. Yon, aku pernah mendengar rumor bahwa kau menjadi sangat kuat sejak seni bela diri dari tuan muda. Bukankah kau yang menyelamatkan seorang pelayan yang diganggu oleh para bajingan di gang waktu itu? Melawan mereka berlima, tidak kurang. Ya, itu benar, kata Yon, sang anak pengasuh. Aku telah berlatih teknik pedang kelas 3 dan teknik gerakan kelas 3 selama 5 tahun dan aku masih seperti ini, kata orang tersebut. Aku ingin belajar dengan benar sekali saja, pintanya. Jika tuan muda menolak, maka aku akan menyerah sepenuhnya. Mengingat usiaku, ini mungkin akan menjadi kesempatanku yang terakhir. Hyung, baiklah, aku akan mencobanya, tapi jangan terlalu berharap, kata Yon. Kau tahu tentang kepribadian tuan muda kan? Terima kasih Yon, terima kasih sekali lagi. Ada apa dengan kebisingan itu? Terlihat tuan muda menghampiri mereka berdua. Tuan muda, bungkuk Yon dan orang tersebut. Yon, pria berisik ini mengganggu latihanku. Usir dia keluar, kata MC kita. Kenapa kau masih di sini? Tekanannya bukan main-main, tapi aku harus melakukan sesuatu. Ini kesempatan terakhirku, kata orang tersebut dalam pikirannya. Si kecil ini bernama Jong Muryung. Aku sudah seperti saudara bagi Yon sejak kita masih muda. Yah, melihat kau belum mengusirnya, kau harus rukun dengan Yon, kata sang MC. Ya tuan muda, haha, sambil tertawa. Apakah tujuanmu belajar seni bela diri? Cukup berterus terang, bukan? Tidak perlu bertele-tele ketika kau sudah mengetahui segalanya. Sepertinya kau tidak punya niat buruk, kata sang MC. Aku seorang pria yang tahu bagaimana menjunjung tinggi kepercayaan, jawab pria tersebut. Dan aku harus membawamu ke bawah pengawasanku? Tanya sang MC. Aku akan membuktikannya padamu. Aku akan berguna sebagai pengikut, kata orang tersebut. Karakternya sepertinya tidak terlalu buruk, dan dilihat dari tatapannya, dia tampaknya mempunyai kemauan dan tekad yang kuat dalam pikiran sang MC. Untuk melatih Yon lebih lanjut, aku juga membutuhkan seseorang untuk menangani tugas-tugas kasar dalam pikirannya. Apalagi melihat wajah Yon, dia menunjukkan bahwa dia mendapatkan kepercayaannya seiring berjalannya waktu. Namun ada faktor diskualifikasi yang menentukan. Hei, kau bilang namamu Jong Maryung kan? Ya tuan muda, jawab pria tersebut. Tapi tahukah kau, apa maksud Anda? Kau tidak punya bakat bela diri, kata sang MC dengan terus terang.